dibunuh oleh raja pada waktu itu, yaitu Raja Claudius II. Raja Claudius II dibunuh di pancung Saint Valentino ini. Nah, maka kemudian berkat jasanya itu di gereja pada tahun 498 Masehi ada pendeta yang namanya Paus Gelasius itu kemudian mengadopsi atau menghargai atau mengenang ya jasa-jasa dari Saint Valentino ini yang dieksekusi pada 14 Februari. Dijadikanlah hari itu sebagai hari kasih sayang berkat perbuatan dari Saint Valentino yang dibunuh tersebut atau dipancung. Nah, dari sini jamaah sekalian kita bisa tahu semuanya dari Nasrani, dari Yunani, dari Romawi, ini tidak ada yang dari Islam sama sekali. Dan kalau kita lihat bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk yang sangat jauh dari nilai keislaman. Apalagi kalau kita lihat terminologi Valentine zaman sekarang, ya, itu adalah apa? Itu adalah antara laki-laki dan perempuan dan pada hubungan-hubungan yang belum sah, belum halal di luar pernikahan. Tentu kita tidak memandang sempit jamaah sekalian. Tentu kita tidak memandang sempit hari Valentine ini. Kita tahu bahwa di luar sana, di Eropa, ada yang memaknai Valentine itu bukan cuma antara laki-laki dan perempuan sepasang kekasih, ada yang antara suami dengan istri, ya anak dengan ibunya misalnya, atau ayah anak perempuan dengan ayahnya dan seterusnya. Ya, tapi kita lihat kebanyakannya kalau kita lihat Valentine yang terbersit di pikiran kita itu apa? Apakah kasih sayang antara anak dengan ibunya, saudara dengan saudaranya, ayah dengan anaknya? Bukan. Suami dengan istrinya? Bukan. Pasti yang terbersit di pikiran kita adalah apa? Pasangan muda-mudi yang pacaran dan seterusnya, yang berhari kasih sayang. Itu yang kemudian terbersit atau itu yang kemudian lahir atau muncul di pikiran kita ketika kita mendengar nama Valentine. Nah, jadi di sini jamaah sekalian, karena dia adalah perayaan dari perayaan orang-orang non-Islam, orang-orang non-Muslim, dan memang nilai-nilai dan isinya adalah nilai-nilai yang sangat jauh dari keislaman, maka tentu tidak boleh kemudian kita untuk mengikuti hal tersebut. Ya. Dalil pertamanya adalah dalil yang jelas, yaitu kata Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maksudnya apa menyerupai kaum ini? Maksudnya ketika seorang muslim itu kemudian menyerupai suatu kaum atau suatu agama, suatu kelompok pada hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Adapun hal-hal yang sudah umum mendunia, maka tidak disebut dengan tasyabbuh yang haram. Tasyabbuh yang haram adalah ketika seorang muslim kemudian mengikuti gaya atau mengikuti cara berpakaian misalnya, kemudian cara beribadah dan cara-cara yang lain, perayaan-perayaan yang menjadi kekhususan orang-orang itu, menjadi kekhususan agama-agama tertentu atau kelompok tertentu. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia termasuk kaum itu. Dan ini kita bisa saksikan jamaah sekalian, Valentine itu merupakan acara kekhususan. Kalau kita lihat awal mulanya, dia merupakan kekhususan dari kaum-kaum yang bukan Islam yang kita sudah sebutkan tadi. Ya. Dan ternyata memang Valentine ini bisa kita kategorikan sebagai hari Id. Hari Id itu apa? Hari raya yang memang berulang-ulang dirayakan. Hari Id itu maksudnya audah, berulang, kembali setiap tahun. Dan ini termasuk hari Id mereka. Ya. Sementara Rasulullah SAW sudah menegaskan kepada kita bahwa hari raya umat Islam adalah dua, yaitu Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah setelah hijrah, ya, beliau mendapati orang-orang Madinah itu punya dua hari juga, punya dua hari raya, yang mereka sering berpesta di situ, bermain-main, bersenang-senang. Maka kata Rasulullah kepada penduduk Madinah, "Wa'alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Aku mendatangi kalian, hijrah kepada kalian, sementara kalian ini punya dua hari yang kalian berpesta, kalian bermain-main di dalamnya. Kemudian kata Rasulullah SAW,
wa qad abdalallahu lakum biyaumaini khairam minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian punya itu. Yaitu apa? Yaumul fitr wa yaumun nahar. Yaumul fitr wa yaum nahar. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi Id kita yang kita rayakan, yang kita senang-senang di dalamnya, yang berputar, yang kembali setiap tahun, itu cuma 2 kata Rasulullah, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, yang masuk dalam kategori Id, hari raya. Maka tentu kita tidak perlu kemudian menyerap atau merayakan hari raya orang lain, apalagi memang ini menjadi ciri atau pengkhususan dari orang-orang Nasrani. Kalau kita pakai teori yang ketiga tadi, dia sejarahnya adalah gereja orang Nasrani. Nah, kemudian kita kutip perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Beliau mengatakan al-a'yadu min hamalatis syara' atau min jumlatis syara' wal minhaj wal manasik allati qala Allah Subhanahu. Al-a'yad, hari-hari Id itu, hari-hari raya itu termasuk dalam kategori syariat atau minhaj, jalan hidup, atau al-manasik, cara beribadah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk setiap kalian kami jadikan syir'atan, syariat-syariat yang khusus pada setiap umat, wa minhaja, dan juga cara hidup, cara beribadah. Demikian juga kata Allah, likulli ummatin ja'alna maskanan hum au mansakan hum nasikuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat kami berikan atau kami buatkan, kami jadikan pada mereka mansak, cara beribadah, manasik, yang mereka berpegang teguh kepadanya. Seperti apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kal qiblah, seperti kiblat, seperti salat, seperti puasa, ya. Fala farqa baina musyarakatihim fil Id wa baina musyarakatihim fi sairil manahij. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada perbedaan antara ikut serta pada Idnya mereka-mereka itu, umat yang lain, dengan tidak ada bedanya juga ketika kita ikut dengan cara hidup mereka. Artinya sama. Ya. Di semua gaya hidup mereka tidak ada bedanya. Fa innal muwafaqah fi jami'il id muwafaqatun fil kufur. Maka ketika kita menyepakati, menyesuaikan diri dengan id mereka, maka itu adalah menyepakati kekufuran mereka. Wal muwafaqatu fi ba'dhi furu'ihi muwafaqatun fi ba'di syu'abil kufur. Dan kemudian menyepakati mereka pada sebagian atau cabang-cabang idnya saja, atau hal-hal cabangnya saja, ya, maka itu juga kemudian sama dengan ketika menyepakati cabang-cabang kekufuran. Nah, dan kata beliau, Id itu adalah sesuatu yang paling jelas, yang merupakan penciri khas dari suatu umat. Hari raya itu penciri khas yang jelas untuk setiap umat atau untuk syariat setiap umat. Fal muwafaqatu fiha muwafaqatun fi syara'i al-kufr wa azhar sya'airihi. Dan mengikuti mereka pada id-id mereka, maka itu juga kemudian mengikuti syiar-syiar mereka. Jadi hari raya itu adalah syiar yang paling jelas bagi setiap umat. Kita jelas ya, syiar kita adalah Idul Fitri, itu syiar umat Islam. Jelas ini mencari ciri khas umat Islam dari umat-umat yang lain. Begitu juga hari raya orang lain. Karena hari raya orang lain atau kelompok lain atau umat yang lain, agama yang lain, itu merupakan ciri khas atau syiar-syiar mereka yang paling jelas. Karena namanya hari raya pasti dilakukan secara bersamaan oleh semua orang atau semua pengikutnya. Makanya dia menjadi jelas.
Jadi tidak sepentasnya kemudian kita mengikuti mereka. Ya, kita kemudian merayakan hal seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menjawab mungkin pertanyaan yang tadi ya? Dikatakan kan Islam juga mengakomodir yang namanya kasih sayang. Maka kita jawab yang pertama, ya, Islam memang punya atau menganjurkan untuk kita saling berkasih sayang. Tapi konsepnya tidak seperti konsepnya Valentine pada hari ini. Tidak seperti konsep Valentine pada hari ini yang kita ketahui. Kita punya konsep sendiri. Nah, karena kita punya konsep sendiri, maka kita tidak butuh konsep-konsep yang lain. Ya. Yang kedua, Valentine yang kita kenal sekarang sebagaimana kita jelaskan atau sebagaimana kita sebutkan, Valentine terminologinya pada hari ini itu adalah apa? Nilai-nilai atau kasih-kasih sayang yang kemudian dibalut dengan yang namanya apa? Atau zina, bisa kita katakan zina atau perbuatan mendekatkan kepada zina yang dibalut dengan atau apa? Dibalut dengan bungkus, dinamakan bungkus kasih sayang. Makanya kita lihat jamaah sekalian, subhanallah, bahkan di kota Makassar ini ketika hari Valentine ada saja hotel yang bikin promo Valentine. Sewa kamarnya jadi lebih murah. Itu untuk apa coba? Hubungannya Valentine dengan hotel apa kira-kira? Pasti kita semua bisa menghubungkan ke situ. Apa maksudnya? Ya. Nah, kemudian bagaimana konsep Islam ini dengan cinta, dengan kasih sayang itu? Islam mengakomodir atau Islam memang mengakui bahwa tabiat manusia adalah mencintai. Tabiat manusia secara fitrah dia mencintai dan menyayangi. Al-Quran sudah sebutkan ada 8 hal yang secara tabiat manusia itu pasti suka atau sayang atau cinta kepada hal tersebut. Ada 8. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kana aba'ukum," kalau ayah-ayah kalian yang pertama, wa abna'ukum, ayah kalian masuk di sini ayah, ibu, orang tua. Aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak kalian masuk ke bawahnya cucu dan seterusnya. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian. Sudah berapa? 4. Wa ashiratukum, juga keluarga kalian, kerabat kalian. Wa amwalun yaqtaraftumuha, yang keenam apa? Harta yang kalian takut kehilangannya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang ketujuh perdagangan yang kalian takut kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, yang ke-8 apa? Yang ke-8 tempat tinggal yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum, kalau semua itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau semua itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Maksudnya apa ayat ini jamaah sekalian? Maksudnya tidak apa-apa kita cinta pada hal pada ke-8 hal tersebut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita cinta selama cinta kita kepada 8 hal tersebut tidak menghalangi kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai 8 hal itu, keluarga kita, istri kita, anak kita menghalangi kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya, apalagi harta, maka tunggulah sampai Allah datang dengan keputusannya. Tapi selama kecintaan kita adalah cinta yang tabiat, cinta